Halo sahabatku, selamat datang di channel Cerita Irfa. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah yang sangat mendalam tentang kesabaran seorang anak yang diremehkan oleh keluarganya sendiri. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, pastikan sahabat semua sudah klik tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah yang penuh kejutan ini. Silakan tuliskan nama dan asal kota sahabat di kolom komentar dengan mengetik nama, asal kota, dan kata hadir. Saya sangat ingin tahu dari mana saja sahabat setia channel Cerita Irfa yang sedang menyimak kisah ini. Aroma rendang dan opor ayam menyeruak memenuhi ruang tengah rumah keluarga Ibu Ratna. Suasana seharusnya terasa hangat karena ini adalah momen kumpul keluarga besar yang jarang terjadi. Namun bagi Pina, suasana itu justru terasa mencekik. Ia duduk di kursi kayu paling sudut, berusaha mengecilkan keberadaannya di antara keriuhan suara kakak dan iparnya. Pina baru saja tiba dengan motor tua yang suaranya sempat membuat tetangga menoleh. Sebuah kendaraan yang sangat kontras dengan mobil sedan mengkilap milik Hendra, suami Santi, yang terparkir gagah di depan pagar. Santi, kakak sulung Pina, duduk di tengah ruangan sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan tangan yang penuh perhiasan emas. Ia tidak henti-hentinya memamerkan tas merek ternama yang baru saja dibelikan oleh Hendra. Ibu Ratna duduk di samping Santi dengan wajah berbinar-binar, sesekali mengelus pundak menantu kesayangannya itu. Bagi Ibu Ratna, Hendra adalah sosok menantu idaman karena dianggap sebagai simbol kesuksesan keluarga mereka. Percakapan di meja makan itu didominasi oleh pencapaian Hendra, mulai dari bonus tahunan yang fantastis hingga rencana mereka untuk berlibur ke luar negeri bulan depan. Pina hanya terdiam sambil menyuap nasi sedikit demi sedikit. Ia mengenakan kemeja flanel sederhana dan celana kain yang sudah mulai pudar warnanya. Baginya, pakaian itu nyaman untuk bekerja, namun di mata keluarganya, itu adalah seragam kemiskinan. Tiba-tiba, pandangan Ibu Ratna tertuju pada Pina. Suasana yang tadinya riuh dengan tawa sombong Santi mendadak berubah menjadi dingin. Ibu Ratna menaruh sendoknya dengan kasar di atas piring, menimbulkan suara dentingan yang membuat semua orang menoleh. Ibu Ratna menatap Pina dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Beliau bertanya dengan nada menyindir mengenai pekerjaan Pina yang sekarang. Pina menjawab dengan jujur bahwa ia masih bekerja di sebuah perusahaan jasa sebagai staf biasa, namun ia juga memiliki beberapa proyek sampingan yang sedang ia rintis. Mendengar kata staf biasa, Santi langsung tertawa menutup mulutnya. Santi mulai membandingkan gaji Pina dengan pengeluaran bulanannya untuk perawatan kecantikan saja. Menurut Santi, gaji Pina mungkin tidak akan cukup untuk bertahan hidup jika tidak menumpang di rumah ini. Hendra tidak mau ketinggalan. Dengan nada bicara yang sok menasihati, ia menyarankan Pina untuk keluar dari pekerjaannya dan menjadi asisten rumah tangga atau staf administrasi di kantornya saja. Hendra sesumbar bahwa ia bisa memberi Pina gaji yang lebih layak daripada gaji pas-pasan yang ia terima sekarang. Pina hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang menyembunyikan banyak rahasia. Ia tidak membantah, tidak juga mengiyakan. Baginya, penjelasan hanya akan menjadi bahan tertawaan baru bagi mereka yang sudah menutup mata terhadap kerja keras orang lain. Puncak ketegangan terjadi saat Ibu Ratna tiba-tiba berdiri dari kursinya. Beliau mengangkat gelas berisi air jeruk dengan tangan gemetar karena emosi yang meluap-luap. Di depan seluruh kerabat yang hadir, Ibu Ratna berteriak dengan suara melengking yang menembus hingga ke teras rumah. Beliau bertanya dengan nada menghina, kapan Pina akan punya rumah sendiri dan berhenti menjadi beban. Ibu Ratna menekankan bahwa gaji Pina yang pas-pasan itu tidak akan pernah bisa membeli bahkan satu batang paku pun dari sebuah bangunan rumah. Kalimat itu seperti sembilu yang menyayat hati Pina, namun gadis itu tetap duduk tegak dengan tatapan mata yang tenang. Mendengar teriakan Ibu Ratna, seluruh keluarga besar yang hadir justru ikut tertawa. Mereka menganggap kata-kata Ibu Ratna sebagai sebuah lelucon yang menghibur di tengah jamuan makan. Mereka melihat Pina sebagai sosok yang gagal, seorang anak bungsu yang tidak memiliki masa depan cemerlang seperti kakaknya. Tawa mereka memenuhi ruangan, memantul di dinding-dinding rumah yang catnya sudah mulai mengelupas di beberapa sudut. Ibu Ratna merasa mendapat dukungan. Ia terus mengoceh tentang betapa malunya ia memiliki anak yang tidak bisa dibanggakan dalam hal materi. Di tengah kebisingan tawa itu, Pina hanya menarik napas panjang. Ia teringat akan saldo di rekening rahasianya dan dokumen-dokumen penting yang ia simpan rapi di dalam tas punggungnya. Selama ini, alasan mengapa Pina terlihat memiliki gaji pas-pasan adalah karena ia menyisihkan hampir seluruh pendapatannya untuk sebuah tujuan besar. Ia tidak pernah menghabiskan uangnya untuk gaya hidup atau pamer seperti Santi dan Hendra. Ia justru hidup sangat hemat, sering melewatkan makan siang yang mewah,
dan bekerja hingga larut malam demi mewujudkan sebuah impian yang tidak akan pernah disangka oleh keluarganya. Pina melihat Ibu Ratna yang masih berdiri dengan gelas di tangan. Wajah ibunya tampak merah padam karena rasa bangga yang semu atas keberhasilan anak sulungnya. Pina merasa sedih melihat bagaimana harta telah membutakan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Bagi Ibu Ratna, cinta diukur dari seberapa banyak uang yang bisa diberikan anak kepadanya setiap bulan. Sementara itu, Santi terus memanas-manasi suasana dengan mengatakan bahwa rumah ini sudah terlalu sempit untuk mereka semua, dan keberadaan Pina yang masih menumpang dianggap sebagai gangguan bagi kenyamanan mereka. Santi bahkan mengusulkan agar Ibu Ratna segera menjual rumah tua ini dan ikut tinggal bersamanya di rumah baru yang diklaim Hendra sebagai miliknya. Ibu Ratna tampak setuju dengan ide itu, tanpa menyadari sebuah fakta hukum yang sangat krusial mengenai rumah yang mereka tempati saat ini. Mereka tidak tahu bahwa pemilik asli rumah ini sudah lama berniat menjualnya karena terlilit hutang. Dan selama ini rumah tersebut hanyalah rumah kontrakan yang masa sewanya hampir habis. Pina tetap bungkam saat kakaknya mulai merencanakan pembagian harta jika rumah ini dijual, padahal rumah ini bukan milik mereka. Keangkuhan Santi dan Hendra benar-benar sudah mencapai puncaknya malam itu. Mereka menganggap Pina tidak memiliki hak suara apapun karena status ekonominya yang rendah. Sesi makan malam itu pun berakhir dengan ejekan demi ejekan yang dialamatkan kepada Pina. Di mata mereka, Pina adalah simbol kegagalan. Sementara di mata Pina, mereka adalah orang-orang yang sedang menari di atas istana pasir yang sebentar lagi akan tersapu ombak. Setelah acara selesai, Pina membantu merapikan meja makan tanpa sepatah kata pun. Ia tidak menunjukkan kemarahan, tidak juga menangis. Keteguhan hatinya justru membuat Ibu Ratna semakin kesal karena merasa tidak berhasil menjatuhkan mental anak bungsunya itu. Ibu Ratna terus mengomel di dapur, menuntut agar Pina segera mencari pekerjaan lain yang lebih menghasilkan agar tidak memalukan keluarga saat ada tamu yang datang berkunjung. Pina hanya mengangguk pelan, lalu berpamitan untuk masuk ke kamarnya yang kecil di bagian belakang. Di dalam kamar yang sunyi itu, Pina membuka laptopnya dan melihat sebuah surel konfirmasi pelunasan yang baru saja masuk. Sebuah senyum tipis akhirnya muncul di wajahnya, senyum yang menandakan bahwa waktu untuk membongkar kenyataan pahit bagi keluarganya sudah semakin dekat. Matahari pagi menembus celah ventilasi kamar Pina yang sempit, membawa hawa panas yang seolah membangunkan kesadarannya akan kenyataan pahit semalam. Di ruang tengah, suara tawa Santi dan Ibu Ratna sudah terdengar riuh, membahas rencana belanja barang mewah yang akan dilakukan siang ini. Pina keluar dari kamarnya dengan pakaian kerja yang sama sederhananya seperti kemarin, hanya sebuah kemeja polos yang sudah berkali-kali disetrika hingga serat kainnya menipis. Saat melewati meja makan, Ibu Ratna sedang menuangkan teh hangat untuk Hendra yang tampak sibuk dengan ponsel mahalnya, sesekali memamerkan jam tangan barunya yang berkilau terkena cahaya lampu. Ibu Ratna menatap Pina dengan pandangan yang tidak bersahabat, seolah kehadiran anak bungsunya itu merusak pemandangan indah di pagi hari. Beliau bertanya dengan nada ketus apakah Pina benar-benar akan berangkat kerja dengan motor bututnya lagi, karena suara knalpotnya dianggap sangat mengganggu harga diri keluarga. Santi menimpali dengan tawa mengejek, mengatakan bahwa tetangga pasti mengira keluarga mereka sedang jatuh miskin karena melihat Pina yang penampilannya lebih mirip buruh kasar daripada seorang pegawai kantoran. Pina hanya mengangguk pelan, menyalami tangan Ibu Ratna yang terasa dingin dan kaku, lalu bergegas pergi tanpa sempat menyentuh sarapan yang ada di meja. Perjalanan menuju kantor yang jauh bukan masalah bagi Pina, karena di dalam kepalanya ada rencana besar yang sedang ia susun dengan rapi. Sesampainya di sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota, Pina tidak masuk melalui pintu belakang seperti yang dibayangkan keluarganya. Ia disambut dengan hormat oleh petugas keamanan yang mengenalnya sebagai konsultan lepas yang sangat cerdas. Di sana, Pina bertemu dengan Pak Dimas, seorang pria parubaya yang menjadi tangan kanannya dalam mengelola beberapa aset properti dan investasi digital. Pak Dimas melaporkan bahwa proses akuisisi rumah yang selama ini ditempati Ibu Ratna sudah hampir selesai sepenuhnya secara administrasi. Pina mendengarkan penjelasan Pak Dimas dengan saksama sambil membolak-balik dokumen yang menunjukkan bahwa rumah tua itu sebenarnya adalah rumah sewa yang pemilik aslinya sudah lama ingin menjualnya. Selama ini, Ibu Ratna dan Santi merasa rumah itu adalah milik sah keluarga besar hanya karena mereka sudah menempatinya selama belasan tahun, padahal ayah Pina dahulu tidak pernah sempat melunasinya sebelum berpulang. Pina sengaja merahasiakan ini semua karena ia ingin melihat seberapa jauh kesombongan kakak dan ibunya akan melangkah. Ia rela bekerja 2 kali lipat lebih keras, mengambil proyek-proyek berat di malam hari, hanya agar ia bisa menyelamatkan atap tempat tinggal mereka tanpa perlu pengakuan dari siapapun. Di sisi lain kota,
Ibu Ratna, Santi, dan Hendra sedang berada di sebuah mal mewah. Mereka menghabiskan uang hasil bonus Hendra yang sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan gaya hidup yang mereka pamerkan. Santi terus mendesak Ibu Ratna untuk segera meminta Pina keluar dari rumah, dengan alasan kamar Pina akan diubah menjadi ruang penyimpanan koleksi tas dan sepatu baru Santi. Ibu Ratna tampak bimbang namun akhirnya setuju, karena bagi beliau, membahagiakan Santi yang dianggap sukses jauh lebih penting daripada memikirkan nasib Pina yang gajinya dianggap pas-pasan. Mereka tidak sadar bahwa saldo rekening Hendra sebenarnya sudah menipis akibat cicilan mobil yang sangat tinggi. Ketegangan mulai terbangun saat mereka kembali ke rumah dan mendapati sebuah surat tagihan pajak bumi dan bangunan yang jumlahnya sangat besar menumpuk di teras. Ibu Ratna panik dan meminta Hendra untuk membayarnya. Namun Hendra beralasan bahwa uangnya sedang diputar untuk investasi besar dan meminta Ibu Ratna untuk menyuruh Pina saja yang membayar. Saat Pina pulang ke rumah dalam keadaan lelah, ia langsung disuguhkan dengan omelan Ibu Ratna yang menuduh Pina sengaja tidak membantu keuangan keluarga. Ibu Ratna kembali menghina gaji Pina, mengatakan bahwa percuma saja Pina bekerja jika membayar tagihan pajak rumah saja tidak mampu. Pina menerima surat itu dengan tenang, membacanya sebentar, lalu menyimpannya di dalam tas. Ia tahu bahwa tagihan itu sebenarnya adalah tagihan terakhir sebelum rumah itu dilelang oleh pemilik aslinya jika tidak segera dilunasi. Tanpa sepengetahuan mereka, sore itu juga Pina mentransfer sejumlah uang yang sangat besar untuk menutup seluruh tunggakan dan biaya balik nama rumah tersebut. Ia harus rela kehilangan tabungan daruratnya demi memastikan Ibu Ratna tidak diusir oleh jurusita yang sudah berkali-kali datang saat Pina sedang tidak di rumah. Namun, alih-alih berterima kasih, Ibu Ratna justru mencibir saat melihat Pina hanya makan mie instan di dapur untuk menghemat pengeluaran. Santi masuk ke dapur dengan gaya angkuh, sengaja menaruh brosur perumahan mewah di depan mata Pina. Ia berkata bahwa bulan depan ia dan Hendra akan pindah ke sana dan Ibu Ratna akan ikut bersama mereka. Santi menantang Pina untuk bisa melakukan hal yang sama, atau setidaknya tidak memalukan keluarga dengan terus tinggal di rumah tua ini sendirian kelak. Pina hanya tersenyum tipis, menatap brosur itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia tahu betul bahwa perumahan di brosur itu sedang dalam masalah sengketa lahan, dan Hendra kemungkinan besar sedang ditipu oleh agen properti nakal karena ketidaktahuannya. Malam itu, suasana rumah semakin panas karena Ibu Ratna secara terang-terangan meminta Pina untuk mulai mencari kos-kosan atau kontrakan kecil yang sesuai dengan gajinya yang kecil itu. Ibu Ratna mengatakan bahwa rumah ini akan segera direnovasi total oleh Hendra untuk dijadikan aset keluarga yang lebih bergengsi. Pina mendengarkan semua itu dengan hati yang sangat tenang, meski batinnya teriris melihat betapa rendahnya ia di mata orang-orang yang ia cintai. Ia hanya bertanya satu hal kepada ibunya. Apakah Ibu Ratna benar-benar yakin bahwa rumah ini adalah milik mereka sepenuhnya? Pertanyaan itu dijawab dengan teriakan marah oleh Ibu Ratna yang merasa otoritasnya sebagai orang tua dipertanyakan oleh anak yang paling tidak berdaya secara materi. Pina kembali ke kamarnya, menutup pintu perlahan agar tidak menimbulkan suara yang memicu kemarahan lebih lanjut. Ia membuka laci mejanya, menatap sebuah map berwarna biru yang di dalamnya tertulis sertifikat hak milik yang baru saja diterbitkan atas nama dirinya. Ia hanya butuh sedikit waktu lagi untuk membiarkan drama kesombongan ini mencapai puncaknya. Pina merasa bersalah karena membiarkan keluarganya terus berhalusinasi tentang kekayaan Hendra. Namun ia juga sadar bahwa sebuah pelajaran berharga terkadang harus diberikan melalui cara yang menyakitkan. Ia tidak ingin menghancurkan ibunya. Ia hanya ingin Ibu Ratna sadar bahwa nilai seorang anak tidak bisa diukur dari angka-angka yang tertera di slip gaji. Keesokan harinya, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan rumah mereka. Seorang pria berpakaian safari turun dan menanyakan keberadaan pemilik rumah. Santi yang melihat itu langsung berbisik kepada Ibu Ratna bahwa mungkin itu adalah utusan bisnis Hendra yang akan memberikan proyek besar. Mereka berdua menyambut pria itu dengan senyum paling ramah, sementara Pina hanya mengintip dari balik tirai jendela kamarnya. Ternyata pria itu adalah utusan dari pemilik lama rumah tersebut yang datang untuk memberikan kunci tambahan dan dokumen penyerahan aset terakhir. Namun, saat pria itu menanyakan keberadaan pemilik baru yang bernama Pina, Ibu Ratna dan Santi mendadak mematung dengan wajah penuh kebingungan. Pria bersafari itu berdiri di depan teras dengan ekspresi bingung melihat reaksi Ibu Ratna dan Santi yang mendadak mematung. Ia kembali mengulang pertanyaannya dengan suara yang lebih jelas, menanyakan keberadaan Ibu Pina sebagai pemilik baru yang sah atas tanah dan bangunan ini. Ibu Ratna tertawa hambar, mencoba menutupi rasa terkejutnya sambil melirik ke arah Santi. Beliau mengatakan kepada pria itu bahwa mungkin ada kesalahan nama,
karena menurutnya tidak mungkin anak bungsunya yang berpenghasilan pas-pasan itu bisa membeli rumah, apalagi rumah yang selama ini mereka tempati. Santi ikut menimpali dengan nada sinis, mengatakan bahwa pria itu pasti salah alamat karena nama Pina di rumah ini hanyalah seorang staf biasa yang bahkan untuk membeli cicilan motor saja masih sering menunggak. Pria itu hanya menghela napas. Ia membuka sebuah berkas legal dan menunjukkan foto dokumen balik nama yang sudah ditandatangani di hadapan notaris sebulan yang lalu. Di sana terpampang jelas nama lengkap Pina beserta tanda tangannya yang khas. Namun, sebelum Ibu Ratna sempat membaca dokumen itu lebih teliti, Hendra tiba-tiba muncul dari dalam rumah dengan wajah gusar. Hendra langsung menyela pembicaraan dan mengusir pria itu dengan kasar, beralasan bahwa urusan properti di rumah ini adalah tanggung jawabnya sebagai menantu yang paling mapan. Pria bersafari itu akhirnya pergi dengan wajah kecewa, namun ia sempat meninggalkan sebuah kartu nama di atas meja teras yang langsung disambar oleh Santi dan dibuang ke tempat sampah. Di dalam rumah, suasana mendadak menjadi sangat tegang. Ibu Ratna duduk di kursi ruang tamu dengan napas yang memburu, merasa harga dirinya terusik oleh kehadiran tamu asing tadi. Beliau berteriak memanggil Pina yang saat itu sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja sampingan. Saat Pina muncul di ruang tamu, Ibu Ratna langsung menghujaninya dengan pertanyaan yang penuh kecurigaan. Beliau menuduh Pina telah melakukan penipuan atau terlibat dalam masalah hukum yang bisa menyeret nama baik keluarga. Ibu Ratna tidak percaya sedikit pun bahwa Pina memiliki kemampuan finansial. Ia justru menuduh Pina menggunakan identitas palsu atau bekerja sama dengan orang jahat untuk mengklaim rumah mereka. Pina hanya berdiri diam dengan wajah yang sangat tenang. Meski di dalam hatinya ia merasa sangat sedih melihat betapa ibunya lebih memilih percaya pada prasangka buruk daripada kemungkinan bahwa anaknya telah berhasil. Ia tidak menjawab tuduhan itu dengan detail, hanya mengatakan bahwa mungkin pria tadi memang salah alamat seperti yang dikatakan Santi. Jawaban santai dari Pina justru membuat Ibu Ratna semakin meledak. Beliau merasa dipermainkan dan kembali mengungkit masalah gaji Pina. Ibu Ratna berteriak bahwa anak dengan gaji pas-pasan sepertinya tidak pantas memiliki rahasia besar di rumah ini. Beliau menegaskan bahwa selama Pina masih bernapas di bawah atap ini, ia harus tunduk pada aturan Ibu Ratna dan tidak boleh berurusan dengan pihak luar tanpa izin. Santi yang merasa posisinya sebagai anak emas terancam, mulai memprovokasi Ibu Ratna. Ia mengatakan bahwa perilaku Pina yang sering pulang larut malam dan bertemu dengan pria asing seperti Pak Dimas adalah bukti bahwa Pina sedang menempuh jalan yang tidak benar. Santi menghasut ibunya agar segera melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang pribadi Pina di kamarnya. Tanpa rasa bersalah, Ibu Ratna dan Santi menyerbu kamar Pina saat gadis itu sedang pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Mereka menggeledah laci, lemari, hingga bawah kasur untuk mencari bukti-bukti yang mereka curigai sebagai dokumen penipuan. Namun, Pina ternyata sudah sangat waspada. Ia sudah memindahkan map biru dan sertifikat aslinya ke dalam brankas kecil di kantor Pak Dimas. Yang mereka temukan hanyalah tumpukan buku catatan keuangan pribadi yang sangat rapi. Di dalam buku itu, tertulis catatan pengeluaran Pina yang sangat minim. Ia hanya menghabiskan uang untuk kebutuhan pokok yang sangat mendasar, sementara sisa uangnya selalu dicatat dengan kode-kode angka yang tidak dimengerti oleh Ibu Ratna maupun Santi. Melihat catatan itu, Santi justru kembali mengejek. Ia menertawakan betapa pelitnya Pina pada dirinya sendiri hanya untuk mengumpulkan recehan yang menurutnya tidak akan pernah bisa membeli kemewahan seperti yang ia miliki. Sore harinya, Hendra pulang dengan wajah yang tidak secerah biasanya. Ia tampak gelisah dan terus-menerus menerima telepon dengan suara berbisik di pojok ruangan. Ternyata, kenyataan pahit mulai menghampiri Hendra. Proyek perumahan yang ia banggakan kepada keluarga besar ternyata benar-benar bermasalah secara hukum. Uang muka besar yang sudah ia setorkan untuk rumah baru yang dijanjikan kepada Ibu Ratna kini terancam hilang karena pihak pengembang melarikan diri. Bukannya berterus terang, Hendra justru semakin gencar menekan Pina agar mau meminjamkan nama untuk mengambil pinjaman bank atas nama pribadi Pina, dengan alasan untuk membantu modal usaha keluarga. Ibu Ratna yang sudah terhasut oleh Hendra, langsung mendesak Pina malam itu juga. Beliau memohon dan sedikit memaksa agar Pina mau menandatangani berkas pinjaman tersebut. Ibu Ratna berkata bahwa ini adalah satu-satunya cara agar Pina bisa berkontribusi bagi keluarga dan menghapus citra sebagai anak yang hanya berpenghasilan pas-pasan. Pina menolak dengan tegas namun sopan. Ia menjelaskan risiko besar dari pinjaman bank yang tidak didasari oleh aset yang jelas. Penolakan ini menjadi pemantik amarah yang lebih besar bagi Ibu Ratna. Beliau merasa Pina adalah anak yang egois dan tidak mau melihat keluarganya maju. Di tengah perdebatan itu, Pak Danu,
Seorang asisten kepercayaan mendiang ayah Pina yang sudah lama tidak terlihat, tiba-tiba datang berkunjung. Pak Danu adalah orang yang tahu persis sejarah rumah tersebut. Kedatangan Pak Danu membuat Ibu Ratna dan Santi sedikit mereda karena mereka menghormati beliau sebagai orang lama. Namun, suasana kembali memanas saat Pak Danu bertanya apakah mereka sudah bertemu dengan pemilik baru rumah ini, karena ia mendengar bahwa rumah tersebut sudah lunas terjual beberapa minggu lalu. Ibu Ratna dengan penuh percaya diri menjawab bahwa Hendralah yang sedang mengurus pelunasannya. Pak Danu hanya tersenyum penuh arti sambil menatap Pina. Ia tidak membocorkan rahasia itu malam itu juga, karena ia melihat Pina memberikan kode melalui gelengan kepala yang samar. Pak Danu memahami bahwa Pina sedang menunggu waktu yang tepat untuk memberikan kejutan yang paling bermakna bagi keluarganya. Pak Danu kemudian hanya berpesan kepada Ibu Ratna agar lebih menghargai setiap anak tanpa memandang apa yang mereka pakai atau berapa banyak yang mereka hasilkan. Karena seringkali berlian tersembunyi di balik bongkahan tanah yang terlihat kotor. Setelah Pak Danu pergi, Ibu Ratna masih saja tidak mengerti maksud dari pesan tersebut. Beliau justru kembali ke dapur dan melihat Pina sedang mencuci piring dengan tenang. Ibu Ratna mendekat dan kembali menyindir tentang kapan Pina akan keluar dari rumah ini karena merasa kehadiran Pina membawa aura sial sejak kedatangan pria bersafari tadi pagi. Pina hanya terdiam. Ia mematikan keran air dan menatap ibunya dengan pandangan yang dalam. Ia ingin sekali berteriak bahwa rumah yang ibunya tempati sekarang adalah hasil keringatnya. Namun ia tahu bahwa jika ia mengatakannya sekarang tanpa bukti yang terlihat di mata mereka, itu hanya akan dianggap sebagai bualan belaka. Malam itu, saat seluruh orang sudah terlelap, Pina duduk di teras rumah sambil memandangi bintang-bintang. Ia merasa sangat lelah secara batin, namun ia harus tetap kuat. Ia tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, kebenaran tentang kebangkrutan Hendra dan status kepemilikan rumah ini akan terungkap dengan sendirinya. Ia harus bersiap menghadapi badai besar yang akan mengguncang pondasi keluarganya. Pina hanya bisa berdoa agar setelah semua kenyataan ini terungkap, Ibu Ratna dan kakaknya bisa berubah menjadi pribadi yang lebih menghargai ketulusan daripada sekadar angka di atas kertas. Pagi itu suasana di rumah terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. Tidak ada lagi suara musik dari ponsel Santi atau obrolan ringan mengenai menu sarapan. Hendra terlihat mondar-mandir di ruang tamu dengan wajah pucat, sementara ponselnya berdering berkali-kali tanpa ia angkat. Ibu Ratna yang menyadari perubahan sikap menantu kesayangannya itu mulai merasa cemas. Beliau mendekati Hendra dan bertanya dengan lembut apakah ada masalah di kantor. Namun Hendra hanya menjawab dengan ketus bahwa semua baik-baik saja dan meminta Ibu Ratna untuk tidak ikut campur. Pina keluar dari kamarnya dengan langkah tenang, bersiap untuk berangkat kerja. Namun, langkahnya terhenti saat Ibu Ratna tiba-tiba mencegatnya di depan pintu. Tanpa alasan yang jelas, Ibu Ratna kembali meluapkan emosinya. Beliau menuduh Pina sebagai penyebab nasib buruk yang mulai menyelimuti rumah mereka sejak kedatangan pria bersafari kemarin. Ibu Ratna mengatakan bahwa aura kemiskinan dan gaji pas-pasan yang dibawa Pina telah menular kepada keberuntungan Hendra. Pina hanya bisa menghela napas panjang. Ia merasa heran bagaimana logika ibunya bisa sampai pada kesimpulan yang begitu tidak masuk akal. Santi muncul dari kamar dengan mata sembab. Tampaknya ia baru saja bertengkar dengan Hendra masalah keuangan. Melihat Pina, kekesalan Santi justru teralihkan. Ia mulai memaki Pina, menuduh adiknya itu sengaja menyembunyikan sesuatu yang membuat orang-orang asing datang mencari ke rumah ini. Santi mengancam jika sampai terjadi sesuatu pada rencana kepindahan mereka ke rumah baru, maka Pinalah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya. Pina tidak membalas sepatah kata pun. Ia hanya melewati mereka berdua dan menghidupkan motor tuanya, meninggalkan kepulan asap tipis yang semakin membuat Ibu Ratna mengomel panjang pendek. Di kantor, Pina bertemu kembali dengan Pak Dimas. Kali ini Pak Dimas membawa kabar yang lebih serius. Ternyata, Hendra sedang berusaha memalsukan dokumen kepemilikan rumah tua itu untuk dijadikan jaminan pinjaman darurat ke sebuah lembaga pembiayaan tidak resmi. Hendra yang sudah terjepit hutang akibat penipuan properti yang dialaminya, mencoba melakukan tindakan nekat demi menutupi rasa malunya di depan Ibu Ratna. Pak Dimas menyarankan agar Pina segera mengambil tindakan hukum. Namun Pina meminta Pak Dimas untuk menunggu sebentar lagi. Ia ingin memberikan kesempatan bagi Hendra untuk jujur sendiri kepada keluarganya. Siang harinya, saat Pina sedang fokus bekerja, ia menerima pesan singkat dari Ibu Ratna. Pesan itu berisi perintah agar Pina segera pulang karena ada tamu penting yang menunggu. Dengan perasaan tidak enak, Pina meminta izin pulang lebih awal. Sesampainya di rumah, ia terkejut melihat dua orang pria berbadan besar sedang duduk di ruang tamu bersama Ibu Ratna dan Santi yang tampak ketakutan.
Hendra tidak ada di sana. Ternyata, mereka adalah penagih hutang yang mencari Hendra karena sudah 3 bulan cicilan mobil mewah dan pinjaman pribadinya tidak dibayar. Ibu Ratna yang selama ini membanggakan Hendra, berusaha membela menantunya itu. Beliau mengatakan kepada para penagih hutang bahwa Hendra adalah orang kaya yang sedang mengurus proyek besar. Namun, salah satu penagih hutang itu justru tertawa dan menunjukkan data bahwa Hendra sebenarnya sudah masuk dalam daftar hitam perbankan. Santi mulai menangis histeris. Ia tidak percaya bahwa suami yang selalu ia pamerkan kekayaannya ternyata sedang berada di ambang kehancuran finansial. Di tengah kekacauan itu, para penagih hutang mulai mengincar aset yang ada di rumah, termasuk barang-barang elektronik dan motor tua milik Pina. Ibu Ratna dengan teganya menunjuk motor Pina dan meminta mereka membawanya saja sebagai jaminan, asal jangan mengambil barang-barang milik Santi. Pina yang baru masuk ke ruangan itu langsung berdiri di depan motornya. Ia berkata dengan nada rendah namun tegas bahwa motor itu adalah miliknya yang dibeli dengan keringat sendiri, sementara hutang itu adalah tanggung jawab Hendra. Para penagih hutang itu tidak peduli dan mulai bertindak kasar. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Pina akhirnya menelepon Pak Dimas dan meminta bantuan pengawalan hukum untuk datang ke rumah. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam datang dan turunlah 2 orang pria berseragam legal bersama Pak Dimas. Mereka menunjukkan dokumen sah bahwa seluruh aset di dalam rumah tersebut, termasuk bangunan rumah itu sendiri, berada di bawah perlindungan hukum atas nama pemilik baru. Para penagih hutang itu terkejut saat mengetahui bahwa rumah tersebut bukan milik Hendra ataupun Ibu Ratna. Setelah perdebatan panjang dan melihat dokumen legal yang tidak bisa dibantah, para penagih hutang itu akhirnya pergi dengan ancaman akan mencari Hendra di tempat lain. Setelah suasana tenang, Ibu Ratna dan Santi menatap Pina dengan tatapan yang sangat asing. Ada rasa takut, bingung, sekaligus marah yang bercampur jadi satu. Ibu Ratna bertanya dengan suara gemetar, siapa sebenarnya pemilik rumah ini yang disebut oleh orang-orang legal tadi? Pina belum menjawab sepenuhnya. Ia hanya mengatakan bahwa rumah ini sudah aman dan tidak akan ada lagi penagih hutang yang berani masuk untuk menyita barang-barang. Bukannya bersyukur, Santi justru menuduh Pina telah bekerja sama dengan rentenir yang lebih besar untuk mengambil alih rumah mereka. Sore itu, Hendra pulang dengan keadaan berantakan. Ia langsung masuk ke kamar tanpa menyapa siapapun. Ibu Ratna mencoba mengetuk pintu kamar Hendra, namun hanya mendapatkan sahutan kasar. Kepercayaan Ibu Ratna mulai goyah, namun ia masih berusaha menyangkal kenyataan. Beliau masuk ke dapur dan melihat Pina sedang menyiapkan makan malam sederhana. Ibu Ratna mendekat dan bertanya dengan nada yang sedikit lebih lunak namun tetap penuh curiga, dari mana Pina mengenal orang-orang legal itu. Pina hanya menjawab bahwa mereka adalah teman lama dari tempat kerjanya yang membantu sebagai bentuk solidaritas. Malam harinya, sebuah surat resmi datang lagi. Kali ini dari pihak pemilik lama rumah, menyatakan bahwa seluruh hak sewa Ibu Ratna telah diputus karena rumah sudah lunas terjual kepada pihak ketiga. Surat itu juga meminta agar penghuni rumah segera mempersiapkan diri untuk proses serah terima fisik bangunan dalam waktu 1 minggu. Ibu Ratna menjerit histeris membaca surat itu. Beliau merasa dunianya runtuh. Di mana ia akan tinggal jika rumah ini harus dikosongkan? Di mana janji Hendra yang katanya akan membawanya ke rumah mewah? Santi pun tidak bisa berbuat banyak karena ia baru tahu bahwa rumah mewah yang ia pamerkan di brosur kemarin hanyalah hayalan belaka. Dalam kepanikannya, Ibu Ratna kembali memarahi Pina. Beliau menyalahkan gaji Pina yang pas-pasan, mengatakan bahwa jika saja Pina punya uang banyak seperti yang ia bayangkan, mungkin Pina bisa membeli rumah ini dari pemilik lamanya agar mereka tidak perlu diusir. Pina hanya menunduk, mendengarkan semua cacian itu dengan sabar. Ia melihat betapa ibunya masih saja menghina kemampuannya bahkan di saat mereka sedang di ujung tanduk. Pina masuk ke kamarnya, menutup pintu, dan melihat kalender. Tinggal beberapa hari lagi menuju acara makan malam keluarga besar yang dijadwalkan oleh Ibu Ratna jauh-jauh hari untuk merayakan kesuksesan Hendra. Pina tahu, di acara itulah semua topeng akan terbuka. Ia sedang mempersiapkan sebuah dokumen terakhir yang akan ia letakkan di atas meja makan, tepat di depan mata Ibu Ratna yang selama ini selalu mengangkat gelas untuk menghinanya. Rasa lelah yang mendalam menyelimuti hati Pina, namun ia bertekad untuk menuntaskan rencananya demi masa depan ibunya yang lebih tenang, meski harus melalui kejutan yang menyakitkan. Suasana rumah pasca kedatangan penagih hutang berubah menjadi sangat canggung dan penuh dengan kecurigaan yang menggantung di udara. Ibu Ratna tidak lagi berteriak-teriak sekeras biasanya, namun sorot matanya yang tajam tetap mengikuti kemanapun Pina melangkah. Di ruang tengah,
Santi duduk termenung sambil membolak-balik majalah fashion. Namun pikirannya jelas tidak ada di sana. Sesekali ia melirik ke arah kamar Hendra yang tertutup rapat sejak pagi. Hendra mengaku sedang sakit kepala hebat. Namun semua orang di rumah itu tahu bahwa ia hanya sedang bersembunyi dari kenyataan bahwa mobil mewahnya mungkin akan ditarik paksa sewaktu-waktu. Pina tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia bangun pagi, membersihkan rumah, dan menyiapkan sarapan sederhana. Saat ia sedang menyapu teras, ia melihat sebuah mobil sedan hitam berhenti agak jauh dari pagar rumah mereka. Pak Dimas ada di sana, memberikan isyarat kecil agar Pina mendekat. Pina pun menghampirinya dengan waspada agar tidak terlihat oleh Ibu Ratna dari balik jendela. Pak Dimas menyerahkan sebuah map tipis berisi jadwal lelang aset pemilik lama yang sebenarnya sudah dibatalkan karena pelunasan oleh Pina. Namun, ada satu hal penting yang disampaikan Pak Dimas, yaitu adanya pihak lain yang mulai menanyakan status rumah tersebut, yang ternyata adalah rekan bisnis Hendra yang merasa ditipu. Pina kembali ke dalam rumah dengan perasaan yang semakin berat. Di meja makan, Ibu Ratna sudah menunggu dengan wajah yang tampak lebih tua 10 tahun dalam semalam. Beliau menatap Pina dan bertanya dengan nada yang sangat pelan namun menuntut kejujuran, tentang siapa sebenarnya pria yang sering menemui Pina itu. Ibu Ratna mulai curiga bahwa Pina mungkin terlibat dalam sesuatu yang berbahaya demi mendapatkan uang tambahan. Mendengar itu, Pina hanya tersenyum getir. Ia menjawab bahwa pria itu adalah orang yang membantu memastikan bahwa rumah ini tidak akan disita oleh bank atau rentenir dalam waktu dekat. Santi yang mendengar percakapan itu langsung keluar dari kamar dan menimpali dengan sinis. Ia menuduh Pina sengaja membuat skenario seolah-olah menjadi pahlawan agar bisa menguasai rumah tua ini. Santi bersikeras bahwa Hendra pasti akan mendapatkan pinjaman baru dan melunasi semuanya, sehingga mereka tidak butuh bantuan dari orang-orang aneh yang dibawa oleh Pina. Keangkuhan Santi rupanya belum luntur meski ia tahu suaminya sedang dalam masalah besar. Ia masih berharap pada keajaiban harta yang selama ini ia agung-agungkan di depan teman-temannya. Siang itu, sebuah kejutan kembali datang. Seorang kurir mengantarkan surat undangan resmi dari sebuah kantor notaris. Surat itu ditujukan kepada Ibu Ratna. Dengan tangan gemetar, Ibu Ratna membukanya. Isi surat itu adalah undangan untuk menghadiri pembacaan status kepemilikan baru tanah dan bangunan tersebut yang akan dilaksanakan 3 hari lagi. Ibu Ratna langsung menoleh ke arah Hendra yang baru saja keluar kamar untuk mengambil air minum. Ibu bertanya apakah ini adalah bagian dari kejutan yang dijanjikan Hendra, bahwa rumah ini akhirnya sudah dibeli atas nama keluarga mereka. Hendra yang terlihat gugup dan bingung, terpaksa berbohong lagi. Ia mengangguk dengan ragu dan mengatakan bahwa mungkin itu adalah proses administrasi akhir dari pembelian rumah yang ia lakukan. Mendengar itu, wajah Ibu Ratna kembali berseri. Beliau langsung memeluk Hendra dan memuji-mujinya sebagai menantu yang paling berbakti. Santi pun ikut bersorak kegirangan. Ia langsung menelepon teman-temannya untuk memberitahu bahwa mereka tidak jadi pindah karena rumah lama mereka sudah dibeli dan akan segera direnovasi menjadi istana mewah. Pina yang melihat pemandangan itu dari balik pintu dapur hanya bisa terdiam. Ia merasa sesak melihat bagaimana Hendra dengan teganya memberi harapan palsu kepada ibunya yang sudah tua. Pina tahu persis bahwa nama yang tertera di dokumen notaris itu bukanlah nama Hendra. Ia ingin sekali bicara, namun ia sadar bahwa jika ia bicara sekarang, ia hanya akan dianggap sebagai penghasut yang iri pada kesuksesan kakak iparnya. Ia memutuskan untuk membiarkan sandiwara Hendra berjalan sedikit lebih lama lagi, hingga hari pembuktian itu tiba. Sore harinya, Ibu Ratna mengadakan syukuran kecil-kecilan. Beliau memanggil beberapa tetangga terdekat untuk memamerkan kabar baik tersebut. Di depan para tetangga, Ibu Ratna kembali menyindir Pina yang sedang sibuk menyiapkan piring. Beliau berkata kepada tetangga bahwa anak bungsu memang terkadang hanya bisa menumpang hidup, sementara menantu dan anak sulunglah yang menjadi pilar rumah tangga. Ibu Ratna mengangkat gelas tehnya dan berkata dengan lantang bahwa sebentar lagi rumah ini akan berubah total dan mungkin tidak ada lagi ruang untuk mereka yang hanya berpenghasilan pas-pasan. Pina tetap melayani para tamu dengan sabar. Ia tidak merasa sakit hati dengan sindiran ibunya, melainkan lebih merasa kasihan. Ia membayangkan betapa hancurnya hati Ibu Ratna nanti saat tahu bahwa orang yang ia banggakan justru orang yang hampir membuat mereka kehilangan segalanya, sementara anak yang ia hina adalah orang yang memegang kunci masa depan mereka. Salah satu tetangga yang cukup akrab dengan Pina bertanya dengan berbisik, apakah Pina baik-baik saja dengan semua perlakuan itu? Pina hanya menjawab bahwa kebenaran selalu punya waktunya sendiri untuk bicara. Malam itu, setelah para tetangga pulang, suasana kembali sunyi.
Namun kesunyian itu pecah saat terdengar suara gaduh dari kamar Santi. Ternyata Hendra sedang berkemas. Ia beralasan ada dinas mendadak keluar kota selama beberapa hari. Pina yang curiga segera keluar rumah dan melihat Hendra berusaha memasukkan koper besar ke dalam bagasi mobilnya secara terburu-buru. Pina mendekati Hendra dan bertanya dengan suara rendah, apakah ia berniat melarikan diri dari masalah yang ia buat. Hendra terkejut dan sempat ingin marah, namun melihat tatapan mata Pina yang tajam dan tahu segalanya, nyalinya menciut. Pina memberikan peringatan terakhir kepada Hendra. Ia berkata bahwa jika Hendra pergi sekarang dan membiarkan Ibu Ratna menghadapi notaris itu sendirian tanpa penjelasan, maka Pina tidak akan tinggal diam. Hendra hanya terdiam dengan keringat dingin bercucuran di dahinya. Ia akhirnya masuk kembali ke dalam rumah dengan langkah gontai, membatalkan niatnya untuk melarikan diri malam itu. Pina tahu bahwa Hendra sekarang seperti tikus yang terpojok di dalam lubang yang ia gali sendiri. Keesokan paginya, Ibu Ratna sudah mulai memilah-milah barang yang ingin ia buang saat renovasi dimulai nanti. Beliau bahkan dengan teganya menyuruh Pina untuk segera mengosongkan lemarinya dan mencari tempat tinggal lain mulai minggu depan. Ibu Ratna berkata bahwa kamar Pina akan dijadikan gudang untuk menyimpan alat-alat golf Hendra yang baru. Pina hanya mengangguk pelan. Ia mulai memasukkan baju-bajunya ke dalam koper plastik. Namun, di antara baju-baju itu, ia menyelipkan sebuah amplop coklat yang berisi semua bukti pembayaran cicilan rumah yang ia lakukan selama 2 tahun terakhir. Di saat yang sama, Santi sedang sibuk memilih warna cat dari katalog yang ia ambil dari toko bangunan. Ia membayangkan rumah tua ini akan memiliki pilar-pilar besar seperti rumah di sinetron. Ia sama sekali tidak peduli pada adiknya yang sedang berkemas dengan wajah sedih. Baginya, Pina hanyalah noda di tengah rencana indahnya. Ia bahkan sempat menyuruh Pina untuk meninggalkan motor tuanya sebagai kenang-kenangan agar bisa dijual untuk tambahan modal renovasi. Pina hanya tersenyum tipis mendengar permintaan konyol kakaknya itu. Sore hari menjelang hari pertemuan dengan notaris, Pak Dimas menelepon Pina. Ia mengabarkan bahwa seluruh persiapan sudah selesai. Notaris sudah mengonfirmasi bahwa seluruh dokumen kepemilikan baru sudah siap diserahkan. Pak Dimas juga memberikan informasi tambahan bahwa Hendra ternyata memiliki hutang lain yang dijamin dengan surat palsu atas nama Ibu Ratna. Inilah yang membuat Pina semakin yakin bahwa ia harus bertindak tegas. Ia tidak boleh membiarkan ibunya jatuh ke dalam lubang yang lebih dalam akibat ulah Hendra. Malam itu adalah malam yang sangat sunyi bagi Pina. Ia duduk di teras belakang, menatap pohon mangga yang ditanam ayahnya dulu. Ia merasa berat harus memberikan kenyataan pahit ini kepada ibunya. Namun ia tahu bahwa luka ini diperlukan agar ibunya bisa sembuh dari kebutaan hati akan materi. Ia berharap, setelah badai esok hari berlalu, keluarganya bisa kembali menjadi keluarga yang utuh tanpa ada sekat antara si kaya dan si miskin. Pina menutup matanya sejenak, membisikkan doa agar kekuatannya tidak hilang saat ia harus meletakkan sertifikat itu di atas meja makan di hadapan semua orang. Pagi hari yang menentukan itu tiba dengan cuaca yang mendung. Seolah alam pun ikut merasakan kegentingan yang menyelimuti rumah Ibu Ratna. Sejak subuh, Ibu Ratna sudah sibuk berdandan dengan kebaya terbaiknya, seolah-olah ia akan menghadiri pesta pelantikan pejabat. Beliau berkali-kali merapikan tatanan rambutnya di depan cermin, sesekali memanggil Santi untuk memastikan bahwa penampilannya sudah cukup berwibawa untuk bertemu notaris. Di meja makan, Hendra duduk dengan wajah yang semakin tidak keruan. Matanya merah karena kurang tidur dan jemarinya terus mengetuk meja dengan gelisah. Ia bahkan tidak menyentuh kopi hitam yang sudah dingin di depannya. Santi muncul dengan riasan tebal dan tas tangan baru yang sebenarnya ia beli dengan sisa uang belanja terakhirnya. Ia terus mengoceh tentang bagaimana mereka harus merayakan keberhasilan Hendra setelah urusan notaris selesai. Ia mengusulkan makan malam di restoran hotel berbintang 5 untuk merayakan status baru mereka sebagai pemilik sah tanah ini. Ibu Ratna mengangguk setuju dengan semangat, sesekali melirik ke arah kamar Pina yang masih tertutup. Bagi mereka, Pina hari ini hanyalah penonton yang akan menyaksikan kehebatan mereka. Pina keluar dari kamarnya dengan pakaian yang sangat kontras. Ia hanya mengenakan kemeja putih bersih dan celana kain hitam, pakaian yang biasa ia gunakan saat harus bertemu klien penting di kantor konsultannya. Namun, di mata Santi, pakaian itu hanyalah seragam, pegawai rendahan. Santi sempat menyindir bahwa Pina tidak perlu ikut ke kantor notaris karena hanya akan mempermalukan keluarga dengan penampilannya yang suram. Ibu Ratna menyetujui, namun sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Ibu Ratna dari nomor kantor notaris yang menyatakan bahwa seluruh anggota keluarga yang terdaftar di kartu keluarga harus hadir untuk proses validasi akhir. Dengan terpaksa,
Ibu Ratna memerintahkan Pina untuk ikut, namun dengan syarat Pina harus duduk paling belakang dan tidak boleh banyak bicara. Mereka berangkat dengan 2 kendaraan. Hendra menyetir mobil sedannya bersama Ibu Ratna dan Santi, sementara Pina menyusul di belakang dengan motor tuanya. Di sepanjang jalan, Hendra berkali-kali menyeka keringat dingin di dahinya. Ia tahu bahwa ia sedang berjalan menuju lubang kehancuran yang ia gali sendiri. Ia sempat berpikir untuk memutar balik mobilnya dan kabur, namun ia sadar bahwa tanpa dukungan Ibu Ratna, ia tidak punya tempat perlindungan lagi dari kejaran para penagih hutang yang sudah mulai meneror ponselnya setiap jam. Sesampainya di kantor notaris yang terletak di gedung perkantoran mewah, Ibu Ratna melangkah dengan sangat angkuh. Beliau mendongakkan dagu saat melewati resepsionis, seolah-olah gedung itu adalah miliknya. Santi juga bersikap serupa. Ia sengaja berjalan dengan suara sepatu hak tinggi yang nyaring untuk menarik perhatian orang-orang di lobi. Mereka diarahkan menuju ruang rapat utama di lantai atas. Di sana, seorang asisten notaris sudah menunggu dengan tumpukan berkas yang sangat tebal. Saat mereka duduk di kursi kulit yang empuk, Ibu Ratna langsung bertanya dengan nada sombong kapan notarisnya akan datang untuk menyerahkan kunci dan dokumen atas nama Hendra. Asisten notaris itu hanya tersenyum sopan dan meminta mereka menunggu sebentar karena notaris sedang melakukan pengecekan terakhir terhadap aliran dana pelunasan. Mendengar kata aliran dana, Hendra semakin pucat. Ia mulai mengarang cerita bahwa ia melunasi rumah itu melalui transfer beberapa tahap dari rekening rahasia perusahaannya. Sebuah kebohongan yang ia tujukan agar Ibu Ratna tidak curiga jika ditanya soal bukti transfer. Tak lama kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Bukan notaris yang masuk lebih dulu, melainkan Pak Dimas. Kehadiran Pak Dimas membuat Ibu Ratna dan Santi terkejut. Ibu Ratna langsung berdiri dan menunjuk Pak Dimas, menuduhnya sebagai penguntit yang ingin merusak momen bahagia mereka. Beliau meminta keamanan untuk mengusir Pak Dimas, namun Pak Dimas justru duduk dengan tenang di kursi seberang meja. Ia meletakkan sebuah tas kerja mahal dan menatap Hendra dengan tatapan yang sangat dingin. Pak Dimas kemudian memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai perwakilan dari pihak pembeli aset yang sah. Santi tertawa keras mendengar pernyataan Pak Dimas. Ia mengatakan bahwa pembelinya adalah suaminya, Hendra, dan Pak Dimas pasti hanya orang yang ingin mencari komisi. Namun, tawa Santi terhenti saat notaris yang sebenarnya, seorang pria tua yang sangat berwibawa, masuk ke ruangan. Notaris itu menyapa Pak Dimas dengan sangat hormat dan mulai membuka map besar di tengah meja. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi, hanya suara gesekan kertas yang terdengar. Notaris itu mulai membacakan berita acara penyerahan hak milik. Ia menyebutkan bahwa pemilik lama rumah tersebut, melalui proses lelang tertutup, telah menyetujui pengalihan hak milik sepenuhnya kepada seorang pembeli tunggal yang telah melunasi seluruh kewajiban, termasuk tunggakan pajak dan biaya pembersihan nama dari daftar sitaban. Ibu Ratna tersenyum lebar. Ia bersiap untuk memberikan pidato singkat tentang betapa bangganya ia pada Hendra. Namun, saat notaris menyebutkan nama pemilik barunya, jantung Ibu Ratna seolah berhenti berdetak. Pemilik sah dan tunggal atas bangunan dan tanah tersebut adalah saudari Pina, ucap notaris dengan suara yang jelas dan tegas. Ruangan itu mendadak terasa membeku. Ibu Ratna menoleh ke arah Pina dengan mulut menganga, sementara Santi hampir terjatuh dari kursinya. Hendra menundukkan kepala sangat dalam, tidak berani menatap siapapun. Ibu Ratna mencoba bicara, suaranya gemetar saat ia menyangkal pernyataan tersebut. Beliau mengatakan bahwa pasti ada kesalahan tulis, mungkin yang dimaksud adalah Hendra. Namun notaris tersebut menunjukkan salinan kartu identitas Pina dan bukti transfer pelunasan yang berasal dari rekening pribadi Pina yang dikelola oleh kantor konsultan milik Pak Dimas. Santi mulai berteriak histeris, menuduh Pina telah menggunakan sihir atau cara-cara kotor untuk mencuri rumah itu. Ia menyerang Pina dengan kata-kata kasar, menanyakan dari mana anak dengan gaji pas-pasan itu bisa mendapatkan uang miliaran rupiah. Pak Dimas kemudian angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa Pina selama ini adalah salah satu konsultan strategi paling berbakat yang bekerja sama dengan perusahaannya secara independen. Seluruh uang yang dikumpulkan Pina adalah hasil dari pemikiran dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun, yang ia simpan dengan sangat hemat demi satu tujuan, menyelamatkan rumah keluarga yang sebenarnya hampir hilang karena kelalaian orang tua dan kerakusan saudaranya. Ibu Ratna menatap Pina dengan pandangan yang tidak bisa dijelaskan. Ada rasa malu yang teramat sangat, ada rasa tidak percaya, dan ada amarah yang masih tersisa. Beliau merasa dikhianati oleh kenyataan bahwa anak yang paling sering ia hina justru adalah orang yang selama ini memegang kendali atas hidup mereka. Saat itu pula,
Asisten notaris membawa dokumen lain. Dokumen itu berisi bukti bahwa Hendra sebenarnya telah mencoba menjual rumah itu kepada pihak ketiga dengan surat palsu untuk menutupi hutangnya. Namun digagalkan oleh aksi cepat Pina yang lebih dulu melunasi rumah tersebut secara legal. Kenyataan ini membuat Ibu Ratna hampir pingsan. Beliau menyadari bahwa menantu yang selalu ia agung-agungkan hampir saja membuat mereka semua menjadi gelandangan, sementara anak yang ia sebut beban justru menjadi penyelamat. Hendra akhirnya mengakui semua perbuatannya di depan notaris karena ia tidak bisa lagi mengelak dari bukti dokumen yang ada. Ia memohon ampun kepada Ibu Ratna, namun Ibu Ratna hanya bisa terdiam dengan air mata yang mulai mengalir membasahi kebaya mahalnya. Pina berdiri dari kursinya. Ia tidak menunjukkan ekspresi sombong atau kemenangan. Ia hanya mendekati ibunya dan meletakkan tangan di atas pundak Ibu Ratna. Dengan suara yang sangat tenang, ia mengatakan bahwa tujuannya melakukan ini bukan untuk menguasai rumah, tapi untuk memastikan bahwa ibu tetap punya tempat untuk berteduh tanpa harus merasa was-was akan tagihan hutang orang lain. Namun, Pina juga memberikan satu syarat yang membuat semua orang terdiam. Mulai hari ini, manajemen rumah tangga harus berada di bawah kendalinya, dan setiap orang yang tinggal di sana harus bekerja keras tanpa ada lagi sikap meremehkan satu sama lain. Santi yang tadinya garang kini hanya bisa tertunduk lesu. Semua tas dan perhiasan yang ia pamerkan terasa tidak ada harganya sama sekali dibandingkan dengan selembar kertas sertifikat yang dipegang Pina. Mereka keluar dari kantor notaris dengan suasana yang sangat berbeda dengan saat mereka datang. Ibu Ratna berjalan perlahan, tidak lagi mendongak angkuh. Ia merasa sangat kecil di hadapan anak bungsunya. Sesampainya di parkiran, Ibu Ratna menatap motor tua Pina dengan tatapan yang sangat lama, menyadari bahwa di balik kesederhanaan motor itu, tersimpan kekuatan karakter yang jauh melampaui segala kemewahan palsu yang selama ini ia puja. Perjalanan pulang dari kantor notaris terasa lebih panjang dan sunyi daripada biasanya. Di dalam mobil sedan yang dikemudikan Hendra, tidak ada lagi suara musik atau celotehan sombong Santi tentang rencana renovasi rumah. Ibu Ratna duduk di kursi depan dengan pandangan kosong menatap jalanan, sementara tangannya masih gemetar memegang tasnya. Di belakang mereka, Pina mengikuti dengan motor tuanya, tetap stabil dan tenang, seolah tidak baru saja terjadi guncangan besar yang mengubah peta kekuatan di keluarga mereka. Sesampainya di depan rumah, suasana canggung semakin terasa. Hendra tidak berani menatap mata Ibu Ratna, ia langsung masuk ke kamar dan mengunci diri, sementara Santi hanya bisa berdiri mematung di teras, menatap dinding-dinding rumah yang kini secara hukum bukan lagi milik keluarga besarnya, melainkan milik adik yang selalu ia injak-injak. Ibu Ratna melangkah masuk ke ruang tamu dengan langkah gontai. Beliau duduk di kursi kayu lama itu, tempat yang beberapa hari lalu ia gunakan untuk berdiri sambil mengangkat gelas dan meneriaki Pina. Sekarang, kursi itu terasa panas dan tidak nyaman. Pina masuk belakangan setelah memarkir motornya dengan rapi. Tanpa banyak bicara, Pina langsung menuju dapur untuk membuatkan teh hangat bagi ibunya. Tidak ada raut kemenangan di wajah Pina, tidak ada senyum mengejek, yang ada hanyalah ketenangan yang justru membuat Ibu Ratna merasa semakin tertampar oleh rasa malu. Saat Pina meletakkan cangkir teh di depan ibunya, Ibu Ratna tidak berani mendongak. Kesombongan yang selama ini menyelimuti wajahnya luntur seketika, menyisakan kerutan-kerutan tua yang tampak lelah. Keheningan itu pecah saat Santi tiba-tiba masuk dengan emosi yang meledak-ledak. Rupanya, rasa malu Santi berubah menjadi mekanisme pertahanan diri yang kasar. Ia menuduh Pina sengaja menjebak mereka semua, sengaja membiarkan mereka terlihat bodoh di depan notaris hanya untuk membalas dendam atas perlakuan mereka selama ini. Santi berteriak bahwa Pina adalah anak yang licik karena menyembunyikan kekayaannya di saat keluarganya sedang kesulitan. Namun, teriakan Santi terhenti saat Ibu Ratna tiba-tiba menggebrak meja dengan sisa kekuatannya. Ibu Ratna menyuruh Santi diam dengan suara parau. Ibu akhirnya menyadari bahwa musuh dalam selimut sebenarnya adalah keangkuhan mereka sendiri, bukan kerahasiaan Pina. Malam itu, keributan baru terjadi saat beberapa orang tak dikenal kembali mendatangi rumah mereka. Ternyata mereka adalah rekan bisnis Hendra yang menagih janji atas sertifikat rumah yang pernah dijanjikan Hendra sebagai jaminan hutang pribadi. Ibu Ratna yang tadinya sudah sangat lemas, kembali ditarik ke dalam pusaran masalah menantunya. Orang-orang itu berbicara dengan nada mengancam, menuntut rumah itu segera diserahkan karena mereka memegang surat perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani Hendra dengan memalsukan tanda tangan Ibu Ratna. Disinilah mental Ibu Ratna benar-benar runtuh. Beliau menangis histeris menyadari betapa jahatnya menantu yang selama ini ia puja melebihi anak kandungnya sendiri. Pina keluar dari kamarnya dengan langkah mantap.
Ia tidak membiarkan orang-orang itu mengintimidasi ibunya. Dengan tenang, Pina menunjukkan salinan sertifikat terbaru yang diterbitkan notaris tadi siang. Ia menjelaskan secara hukum bahwa surat apapun yang dipegang oleh orang-orang itu tidak memiliki kekuatan hukum karena objek tanah tersebut sudah berpindah tangan secara sah kepada pemilik baru sebelum perjanjian ilegal itu dibuat. Pina juga mengancam akan melaporkan mereka dan Hendra atas kasus pemalsuan dokumen jika mereka tidak segera meninggalkan teras rumahnya. Melihat ketegasan Pina dan kekuatan dokumen yang dibawanya, orang-orang itu akhirnya pergi dengan gerutu dan ancaman akan membawa masalah ini ke jalur hukum melawan Hendra secara pribadi. Setelah orang-orang itu pergi, Ibu Ratna jatuh terduduk di lantai teras. Beliau menangis sesenggukan, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rasa bersalah yang selama ini terkubur di bawah tumpukan gengsi akhirnya pecah. Ibu Ratna menyadari bahwa jika bukan karena Pina yang bergerak diam-diam, malam ini mereka mungkin sudah diseret keluar dari rumah ini oleh orang-orang beringas tadi. Beliau teringat bagaimana 2 hari lalu ia menyuruh Pina berkemas karena kamarnya akan dijadikan gudang golf Hendra. Sekarang, justru Hendralah yang menjadi beban paling berat bagi keluarga itu. Santi yang melihat suaminya terpojok, mencoba masuk ke kamar untuk membujuk Hendra agar bicara, namun yang ia temukan adalah Hendra yang sedang mencoba memasukkan barang-barang berharganya ke dalam tas kecil. Hendra berencana melarikan diri malam itu juga karena ia tahu bahwa tanpa perlindungan sertifikat rumah itu, nyawanya terancam oleh para penagih hutang. Terjadilah pertengkaran hebat antara Santi dan Hendra. Suara teriakan dan barang pecah terdengar hingga ke ruang tamu. Ibu Ratna hanya bisa meratapi nasibnya, menyadari bahwa keluarga impian yang ia banggakan di depan tetangga hanyalah sebuah panggung sandiwara yang kini dekorasinya sedang hancur berantakan. Pina masuk ke tengah pertengkaran itu, bukan untuk melerai dengan kata-kata manis, tapi untuk memberikan ultimatum. Ia berkata kepada Hendra bahwa ia tidak akan melaporkan pemalsuan tanda tangan itu ke polisi dengan syarat Hendra harus menyelesaikan semua hutang pribadinya tanpa menyeret nama keluarga lagi. Pina juga menegaskan bahwa mulai besok, Hendra tidak boleh lagi tinggal di rumah itu karena keberadaannya hanya akan mengundang bahaya bagi Ibu Ratna. Santi menjerit tidak terima. Ia membela suaminya dan mengatakan bahwa Pina tidak berhak mengusir siapapun. Namun, Pina hanya menatap Santi dengan dingin dan mengingatkan bahwa sebagai pemilik rumah yang sah, ia punya hak penuh untuk menentukan siapa yang boleh berteduh di sana. Ibu Ratna hanya terdiam mendengarkan ketegasan Pina. Ada rasa perih di hatinya saat menyadari bahwa anak bungsunya kini telah berubah menjadi sosok yang sangat kuat dan mandiri, jauh dari gambaran anak lemah yang gajinya pas-pasan. Ibu Ratna ingin meminta maaf, namun lidahnya terasa keluh. Beliau merasa tidak pantas meminta maaf setelah semua penghinaan yang ia lontarkan. Malam itu menjadi malam paling kelam di rumah tersebut. Hendra akhirnya pergi dengan membawa tas kecilnya, meninggalkan Santi yang terus menangis meratapi nasibnya yang kini tidak lagi menjadi istri orang kaya. Keesokan paginya, suasana rumah terasa sangat sepi namun bersih dari ketegangan yang biasanya dipicu oleh kesombongan Hendra. Pina tetap bangun pagi-pagi sekali. Ia tidak lagi menyiapkan sarapan mewah, hanya nasi goreng sederhana dan teh hangat. Saat Ibu Ratna keluar dari kamar dengan mata yang masih sembab, Pina menyapa dengan suara yang tetap lembut. Seolah kejadian besar kemarin tidak pernah terjadi. Pina mengajak ibunya duduk dan berbicara dari hati ke hati. Ia menjelaskan bahwa selama ini ia menyembunyikan pekerjaannya sebagai konsultan karena ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa sukses tanpa harus memamerkan harta sebelum benar-benar memilikinya. Pina juga bercerita bahwa motivasi terbesarnya melunasi rumah ini adalah karena ia tahu mendiang ayahnya sangat mencintai rumah ini dan tidak ingin melihat Ibu Ratna terlunta-lunta di masa tua. Mendengar nama mendiang suaminya disebut, tangis Ibu Ratna kembali pecah. Beliau memeluk Pina dengan sangat erat. Sesuatu yang tidak pernah beliau lakukan selama bertahun-tahun. Ibu Ratna meminta maaf berulang kali, mengakui betapa butanya beliau karena harta dan betapa salahnya beliau telah membeda-bedakan anak. Pina hanya mengusap punggung ibunya, membiarkan semua beban itu keluar melalui air mata. Namun, di sudut ruang tamu, Santi masih menatap mereka dengan tatapan tidak suka. Meski suaminya sudah pergi dan ia kini bergantung pada kebaikan hati Pina, rasa iri di hatinya belum sepenuhnya hilang. Santi merasa harga dirinya sebagai kakak sulung telah dihancurkan oleh kesuksesan adiknya. Ia mulai menyusun rencana lain, berpikir bagaimana caranya agar ia tetap bisa mendapatkan bagian dari harta yang kini dimiliki Pina. Ia belum sadar bahwa Pina yang sekarang bukanlah Pina yang dulu bisa ia tindas dengan kata-kata. Masa depan keluarga ini memang sudah terselamatkan secara materi,
Namun luka di hati dan benih-benih konflik baru masih mengintai di balik pintu-pintu kamar mereka. Pagi itu menjadi pagi pertama bagi Ibu Ratna untuk melihat rumahnya dengan sudut pandang yang berbeda. Tidak ada lagi suara deru mesin mobil mewah milik Hendra di halaman. Yang ada hanyalah suara kicauan burung dan hembusan angin yang menyapu dedaunan kering. Ibu Ratna duduk di teras sambil memperhatikan Pina yang sedang sibuk membersihkan saringan air di sudut halaman. Beliau melihat betapa cekatannya jemari Pina bekerja. Sebuah pemandangan yang selama ini selalu beliau abaikan karena terlalu sibuk memuja tangan Santi yang halus karena tidak pernah menyentuh pekerjaan kasar. Ada rasa sesak yang menghimpit dada Ibu Ratna saat ia teringat kembali teriakannya tempo hari tentang gaji Pina yang dianggap tidak mampu membeli sebatang paku pun. Santi keluar dari rumah dengan wajah masam dan rambut yang berantakan. Ia tidak lagi mengenakan daster sutra mahalnya, melainkan kaos oblong biasa. Sejak Hendra pergi membawa sisa uang tunai yang mereka miliki, Santi mendadak kehilangan arah. Ia duduk di samping ibunya dan mulai mengeluh tentang betapa panasnya rumah ini tanpa pendingin ruangan yang kini sengaja dimatikan oleh Pina untuk menghemat pengeluaran. Santi mulai menghasut Ibu Ratna lagi, mengatakan bahwa seharusnya Pina memberikan kartu kredit atau uang bulanan yang besar kepada mereka sebagai bentuk bakti, mengingat Pina ternyata memiliki banyak uang. Namun, kali ini Ibu Ratna hanya terdiam dan tidak menyahuti ucapan Santi. Ibu Ratna mulai merasa malu jika harus terus-menerus menuntut dari anak yang selama ini ia zolimi. Ketenangan pagi itu terganggu saat sebuah mobil dinas dari kepolisian datang berhenti di depan pagar. 2 orang petugas turun dan menanyakan keberadaan Hendra. Ibu Ratna mendadak pucat pasi. Ia mengira urusan hutang piutang Hendra sudah selesai semalam. Ternyata, Hendra dilaporkan oleh perusahaan tempatnya bekerja atas dugaan penggelapan dana kantor yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Santi menjerit histeris mendengar suaminya menjadi buronan polisi. Ia langsung menoleh ke arah Pina, meminta adiknya itu menggunakan uang rahasianya untuk menyuap petugas atau membayar kerugian kantor Hendra agar suaminya tidak dipenjara. Pina mendekati mereka dengan langkah tenang, menyeka tangannya yang basah dengan kain lap. Dengan suara yang datar namun sangat tegas, Pina mengatakan kepada para petugas bahwa Hendra sudah tidak tinggal di sana lagi sejak semalam. Pina juga memberikan pernyataan resmi bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan Hendra tidak ada sangkut pautnya dengan pemilik rumah maupun anggota keluarga lainnya. Kepada Santi, Pina memberikan jawaban yang sangat menyakitkan. Ia tidak akan mengeluarkan 1 rupiah pun untuk membela seorang penjahat yang hampir saja membuat ibu mereka kehilangan tempat tinggal. Mendengar itu, Santi mencaci maki Pina sebagai adik yang tidak punya hati nurani, namun Ibu Ratna justru berdiri dan membela Pina. Ibu Ratna mengatakan kepada Santi bahwa inilah saatnya mereka berhenti menutupi kebusukan dengan uang yang bukan hak mereka. Setelah polisi pergi, suasana rumah kembali mencekam. Santi yang merasa tidak mendapat pembelaan dari ibunya, mulai melakukan aksi nekat. Ia masuk ke kamar Pina saat adiknya itu sedang mandi, mencoba mencari buku tabungan atau token bank yang biasa digunakan Pina untuk transaksi. Santi merasa sebagai kakak tertua, ia berhak mengambil pajak dari kekayaan Pina untuk menyewa pengacara bagi Hendra. Namun, ia tidak menemukan apapun selain tumpukan buku referensi ekonomi dan sebuah laptop yang terkunci dengan kata sandi yang rumit. Pina menangkap basah Santi yang sedang mengobrak-abrik kamarnya. Alih-alih marah besar, Pina hanya bersandar di pintu dan bertanya dengan nada dingin apakah Santi belum cukup mempermalukan dirinya sendiri. Pina kemudian mengajak Ibu Ratna dan Santi duduk di ruang tengah. Ia mengeluarkan sebuah papan tulis kecil dan mulai mencatat rincian biaya hidup rumah tangga. Pina menjelaskan bahwa mulai hari ini, tidak ada lagi kemewahan yang tidak masuk akal. Semua orang harus berkontribusi. Ia menawarkan posisi administrasi di kantor Pak Dimas untuk Santi, agar Santi punya penghasilan sendiri dan tidak lagi bergantung pada bayang-bayang kekayaan suami yang semu. Santi awalnya menolak dengan angkuh, mengatakan bahwa ia tidak level bekerja sebagai staf administrasi. Namun, saat Pina mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya cara agar Santi tetap bisa makan dan tinggal di rumah ini, Santi akhirnya terdiam dengan wajah merah padam. Ibu Ratna melihat bagaimana Pina mengatur semuanya dengan sangat rapi dan logis. Beliau menyadari bahwa selama ini Pina adalah sosok yang paling dewasa di antara mereka semua. Pina tidak menggunakan hartanya untuk membalas dendam dengan cara mengusir mereka, melainkan dengan cara mendidik mereka untuk kembali ke realita. Sore harinya, Pak Dimas datang membawa beberapa berkas baru. Ternyata, Pak Dimas adalah orang yang selama ini menjadi mentor bagi Pina. Pak Dimas bercerita kepada Ibu Ratna bahwa Pina adalah orang yang paling gigih yang pernah ia temui. Selama 2 tahun terakhir,
Pina sering tidak tidur karena harus menyelesaikan proyek analisis pasar demi mengumpulkan uang untuk membeli rumah ini dari pemilik lamanya yang hampir melelangnya. Mendengar cerita Pak Dimas, tangis Ibu Ratna kembali pecah di dapur. Beliau teringat betapa seringnya ia menyindir Pina yang pulang malam dan menuduhnya keluyuran tidak jelas. Ternyata, di saat Ibu Ratna sedang tidur nyenyak, Pina sedang bertaruh tenaga demi memastikan ibunya tidak terbangun di jalanan suatu hari nanti. Ibu Ratna mendekati Pina yang sedang memasak sayur bayam sederhana dan memeluknya dari belakang. Ibu memohon maaf karena telah menjadi orang tua yang gagal mengenali ketulusan anaknya sendiri. Pina hanya tersenyum dan mengatakan bahwa semua itu sudah berlalu, dan ia melakukan semuanya karena ia sangat menyayangi ibunya. Namun, di luar rumah, masalah belum benar-benar selesai. Kabar tentang Hendra yang menjadi buronan mulai menyebar di kalangan tetangga. Beberapa tetangga yang dulu sering dipameri oleh Santi kini mulai berbisik-bisik sinis saat lewat di depan rumah. Ibu Ratna merasa sangat malu untuk keluar rumah, namun Pina meyakinkan ibunya bahwa mereka tidak perlu malu karena mereka tidak melakukan kesalahan. Pina justru mengajak ibunya untuk berjalan-jalan di taman kompleks sore itu, menunjukkan kepada semua orang bahwa keluarga mereka tetap berdiri tegak meski tanpa Hendra. Di malam harinya, Santi menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ternyata itu adalah Hendra yang menelepon dari tempat persembunyiannya. Hendra meminta Santi untuk mencuri sertifikat rumah milik Pina dan membawanya kepadanya agar bisa dijual untuk biaya ia melarikan diri ke luar negeri. Hendra berjanji akan menjemput Santi nanti jika urusannya sudah selesai. Santi terjepit di antara rasa cintanya yang buta kepada suaminya dan kenyataan bahwa Pina adalah satu-satunya orang yang memberinya tempat bernaung saat ini. Sepanjang malam, Santi tidak bisa tidur. Ia menatap kamar Pina dengan pandangan yang penuh kebimbangan. Pina sebenarnya sudah mengantisipasi hal ini. Ia tahu bahwa Hendra tidak akan menyerah begitu saja. Diam-diam, Pina sudah memasang sistem keamanan yang terhubung langsung ke ponselnya dan kantor Pak Dimas. Ia ingin melihat, apakah kakaknya akan memilih jalan pertobatan atau justru kembali berkhianat demi pria yang sudah menghancurkan hidup mereka. Babak baru konflik keluarga ini mulai bergeser dari masalah ekonomi ke masalah kesetiaan. Ibu Ratna yang kini sudah sepenuhnya berada di pihak Pina, mulai merasakan firasat tidak enak melihat gelagat Santi yang terus-menerus gelisah dan berbisik di telepon. Pina tetap tenang, ia menyiapkan dokumen perjanjian kerja untuk Santi di atas meja makan, berharap Santi akan menandatanganinya besok pagi sebagai tanda bahwa ia memilih untuk memulai hidup baru yang jujur. Di balik jendela kamar, Pina menatap langit malam, menyadari bahwa membangun kembali kepercayaan di dalam keluarga jauh lebih sulit dan mahal daripada membeli sebuah rumah mewah sekalipun. Ia berharap gema doa yang selama ini ia panjatkan di setiap malam-malam sepinya saat bekerja, akhirnya bisa membawa kedamaian yang sesungguhnya di bawah atap rumah yang kini telah sah menjadi miliknya. Suasana rumah di pagi hari itu terasa sangat berat. Seolah dinding-dinding yang baru saja diselamatkan Pina sedang menahan napas menunggu ledakan konflik berikutnya. Santi duduk di meja makan dengan mata yang terus melirik ke arah tas punggung Pina yang tergeletak di atas kursi ruang tamu. Di dalam tas itu, Santi yakin ada dokumen penting yang bisa menjadi tiket kebebasan bagi Hendra. Sepanjang malam, bisikan Hendra di telepon terus terngiang-ngiang di telinganya, menjanjikan kehidupan mewah di luar negeri jika saja Santi berhasil mengambil sertifikat itu. Santi merasa terjepit antara sisa harga diri sebagai istri dan kenyataan bahwa adiknya, Pina, kini memegang kendali penuh atas hidup mereka. Pina keluar dari dapur membawa 2 cangkir teh hangat. Ia meletakkan 1 cangkir di depan Santi dan 1 lagi untuk dirinya sendiri. Dengan tenang, Pina menggeser lembar perjanjian kerja yang ia siapkan semalam ke arah kakaknya. Pina berkata bahwa hari ini adalah batas terakhir bagi Santi untuk memutuskan apakah ingin mulai bekerja secara halal di kantor Pak Dimas atau terus berhalusinasi tentang kekayaan Hendra yang sudah musnah. Santi hanya mendengus. Ia tidak menyentuh pulpen itu sama sekali. Ia merasa terhina karena harus bekerja sebagai staf administrasi di bawah arahan rekan bisnis adiknya sendiri. Baginya, itu adalah bentuk perendahan martabat yang lebih kejam daripada kemiskinan itu sendiri. Ibu Ratna masuk ke ruang tengah dengan langkah yang masih agak gemetar. Beliau melihat ketegangan antara kedua anaknya dan segera duduk di samping Pina. Ibu Ratna kini secara terang-terangan menunjukkan keberpihakannya. Beliau menatap Santi dan memohon agar anak sulungnya itu sadar bahwa Hendra hanya memanfaatkan mereka selama ini. Ibu Ratna menceritakan bagaimana ia merasa sangat berdosa karena dulu selalu membeda-bedakan mereka hanya berdasarkan materi. Namun, bukannya tersentuh, Santi justru bangkit berdiri dan menuduh Ibu Ratna sudah dicuci otaknya.
oleh uang Pina. Santi berteriak bahwa ia tidak sudi hidup dalam aturan ketat Pina dan lebih memilih pergi menyusul suaminya. Pina tidak mencegah saat Santi masuk ke kamar dan mulai membanting pintu serta mengemas barang-barangnya dengan kasar. Namun, di balik ketenangannya, Pina terus memantau pergerakan melalui aplikasi di ponselnya. Ia tahu bahwa Hendra tidak mungkin berada jauh dari rumah ini jika ia berniat menyuruh Santi mencuri sertifikat. Benar saja, melalui kamera pengawas yang dipasang di sudut jalan, Pina melihat sebuah mobil tua yang terparkir 2 blok dari rumah mereka, dan di dalamnya duduk seseorang yang sangat mirip dengan Hendra yang sedang menyamar dengan topi dan kacamata hitam. Santi keluar dari kamar dengan koper besar, namun sebelum ia melangkah keluar pintu, ia mencoba menyambar tas punggung Pina yang ada di ruang tamu. Dengan sigap, Pina menangkap tangan kakaknya. Terjadilah pergulatan kecil di antara mereka yang membuat Ibu Ratna menjerit ketakutan. Pina melepaskan cengkeramannya dan berkata dengan nada yang sangat dingin bahwa apa yang dicari Santi tidak ada di sana. Sertifikat asli dan semua dokumen berharga sudah lama disimpan di brankas bank yang sangat aman. Pina bertanya kepada Santi apakah ia benar-benar tega mengkhianati keluarganya sendiri demi pria yang bahkan tidak berani menampakkan batang hidungnya untuk melindungi istrinya dari kejaran polisi. Santi terdiam, napasnya memburu. Ia akhirnya mengakui bahwa Hendra menunggunya di ujung jalan. Mendengar itu, Ibu Ratna hampir pingsan. Beliau tidak menyangka bahwa menantunya seberani itu mendekati rumah yang sedang dalam pengawasan polisi. Pina segera menghubungi Pak Dimas dan memberikan kode darurat. Tak lama kemudian, beberapa mobil polisi yang memang sudah mengintai daerah tersebut bergerak menutup akses keluar dari komplek perumahan. Pina mengajak Santi dan Ibu Ratna keluar ke teras untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Di ujung jalan, mobil tua yang ditumpangi Hendra mencoba melaju kencang saat menyadari ada patroli polisi. Namun ia terjebak di gang sempit yang buntu. Hendra turun dari mobil dan mencoba lari melompati pagar warga, namun petugas lebih cepat meringkusnya. Dari kejauhan, Santi melihat suaminya diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil polisi dengan kasar. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan Hendra yang dulu selalu memamerkan jam tangan mewah dan kunci mobil sedannya. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang ketakutan dan terlihat sangat menyedihkan. Santi jatuh berlutut di aspal depan rumah, menangis sejadi-jadinya. Ia menyadari bahwa mimpinya untuk lari dan hidup mewah kembali hanyalah sebuah fatamorgana yang sengaja diciptakan Hendra untuk memanfaatkannya sebagai alat pencurian. Ibu Ratna mendekati Santi dan memeluknya, meski hatinya sendiri hancur melihat nasib keluarga mereka yang kini menjadi tontonan warga. Namun, Ibu Ratna juga merasa sebuah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Kejujuran yang pahit ini jauh lebih baik daripada kebohongan yang manis namun mematikan. Setelah kegaduhan itu mereda, Pina membawa mereka kembali masuk ke dalam rumah. Ia menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat, memberikan privasi bagi keluarganya untuk merenungi apa yang baru saja terjadi. Di dalam kesunyian rumah itu, Pina mulai bicara tentang masa depan. Ia mengatakan bahwa ia telah mengatur agar sebagian hasil keuntungan dari proyek konsultan terakhirnya digunakan untuk melunasi hutang-hutang Hendra yang mencatut nama Ibu Ratna, sehingga ibu tidak akan lagi dikejar-kejar oleh penagih hutang manapun. Namun, Pina menegaskan bahwa ia tidak akan membantu 1 rupiah pun untuk urusan hukum Hendra. Biarlah hukum bekerja apa adanya untuk memberikan pelajaran bagi pria itu. Santi masih terisak, namun kali ini ia mengambil pulpen dan lembar perjanjian kerja yang tadi sempat ia abaikan. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani dokumen tersebut. Ia akhirnya menyerah pada kenyataan bahwa adiknya, si gaji pas-pasan, itu adalah satu-satunya pelabuhan terakhirnya. Pina menerima dokumen itu dan berjanji akan membimbing Santi untuk belajar dari nol. Tidak ada lagi kakak sulung yang berkuasa atau adik bungsu yang ditindas. Di rumah itu, kini hanya ada 3 wanita yang harus saling menopang untuk memperbaiki reruntuhan harga diri mereka. Malam itu, Ibu Ratna duduk di samping Pina di beranda belakang. Ibu bertanya kepada Pina, mengapa ia begitu sabar menghadapi semua hinaan selama bertahun-tahun tanpa pernah sekalipun membalas dengan kata-kata kasar. Pina menatap bintang-bintang dan menjawab bahwa ia teringat pesan mendiang ayah yang selalu mengatakan bahwa rumah bukan hanya tentang bangunan, tapi tentang siapa yang tetap tinggal saat badai datang. Pina ingin memastikan bahwa ia menjadi orang yang tetap tinggal dan menjaga pondasi itu tetap kokoh. Ibu Ratna memegang tangan Pina erat-erat. Beliau menyadari bahwa selama ini ia telah dibutakan oleh cahaya palsu dari harta menantunya, sehingga ia tidak melihat berlian yang sesungguhnya ada pada diri anak kandungnya sendiri. Ibu berjanji bahwa mulai besok, ia tidak akan lagi membiarkan siapapun merendahkan Pina,
termasuk dirinya sendiri. Mereka berdua terdiam dalam damai, mendengarkan gema doa yang seolah mengalir di setiap sudut rumah yang kini benar-benar telah menjadi tempat yang aman. Namun, Pina tahu bahwa ujian sebenarnya adalah bagaimana ia bisa memimpin keluarga ini untuk tetap rendah hati saat mereka mulai membangun kembali kehidupan mereka dari awal. Persiapan untuk bab terakhir mulai terasa. Pina berencana mengadakan acara makan malam keluarga kecil besok malam, namun kali ini bukan untuk pamer atau merayakan kesombongan. Ia ingin meletakkan sertifikat rumah itu di atas meja makan, bukan untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan sebagai simbol bahwa perjuangan sepi yang ia lakukan selama ini telah sampai pada tujuannya. Ia ingin semua orang melihat bahwa gaji yang mereka anggap pas-pasan itu, jika dikelola dengan ketulusan dan kerja keras, bisa menyelamatkan kehormatan sebuah keluarga. Malam terakhir dari drama panjang ini ditutup dengan rintik hujan yang membasahi kaca jendela, menciptakan suasana tenang yang sudah lama tidak dirasakan di dalam rumah Ibu Ratna. Di ruang makan, Pina sibuk menata meja. Tidak ada hidangan mewah dari restoran bintang 5, hanya masakan rumahan yang dulu sering dianggap remeh oleh Santi, sayur lodeh, sambal terasi, dan ikan goreng. Namun, aroma yang memenuhi ruangan itu terasa jauh lebih nikmat karena bumbunya tidak lagi dicampur dengan rasa sombong atau kepura-puraan. Ibu Ratna keluar dari kamarnya dengan pakaian sederhana. Wajahnya tidak lagi penuh riasan tebal yang dipaksakan. Beliau melihat ke arah meja makan dan tersenyum tulus, sebuah senyum yang sudah bertahun-tahun hilang dari wajahnya. Tak lama kemudian, Santi muncul dengan langkah yang jauh lebih pelan. Ia tampak lebih tenang setelah seharian menangis dan merenungi nasib suaminya yang kini mendekam di balik jeruji besi. Santi duduk di kursi yang biasa ia gunakan untuk memamerkan tas mahalnya, namun kali ini tangannya kosong, hanya jemarinya yang saling bertautan dengan gelisah. Pina duduk di posisi yang biasanya ditempati oleh Hendra. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara detak jam dinding yang seolah menghitung mundur waktu menuju pembuktian terakhir. Pina menarik napas panjang, lalu ia mengeluarkan sebuah map coklat yang sudah sangat dikenal oleh Ibu Ratna dan Santi dari dalam tasnya. Dengan gerakan yang sangat perlahan dan penuh rasa hormat, Pina meletakkan map itu tepat di tengah meja makan. Ibu Ratna menatap map itu dengan mata berkaca-kaca. Beliau teringat kembali kejadian beberapa minggu lalu, saat beliau mengangkat gelas plastik di ruangan ini dan berteriak menghina Pina tentang kapan ia akan punya rumah sendiri. Suara teriakannya sendiri seolah memantul kembali di benaknya, memberikan rasa malu yang teramat dalam. Ibu Ratna menyentuh permukaan map itu dengan ujung jarinya yang gemetar. Beliau tidak lagi merasa haus akan harta, melainkan merasa sangat kecil di hadapan ketulusan anaknya. "Ibu, Kak Santi." Suara Pina memecah keheningan dengan nada yang sangat lembut namun berwibawa. "Ini adalah sertifikat rumah yang selama ini menjadi sengketa di antara kita. Seperti yang sudah disampaikan di kantor notaris, rumah ini sudah lunas. Tidak ada lagi beban hutang, tidak ada lagi ancaman penyitaan, dan tidak ada lagi kebohongan yang membungkus atap ini." Pina membuka map itu dan menunjukkan lembaran sertifikat hak milik yang berkilau di bawah lampu ruang makan. Nama, Pina, tercetak jelas di sana sebagai pemilik tunggal. Namun, Pina melakukan sesuatu yang tidak disangka oleh siapapun. Ia mengeluarkan selembar surat pernyataan yang sudah dilegalisir, yang isinya memberikan hak guna bangunan seumur hidup kepada Ibu Ratna dan menjamin bahwa rumah ini akan tetap menjadi rumah keluarga besar selama mereka menjaga kerukunan. Santi menutup mulutnya dengan tangan, air matanya jatuh membasahi meja. Ia menyadari betapa jahatnya ia selama ini karena menganggap Pina sebagai ancaman, padahal Pina adalah satu-satunya pelindung yang nyata. Santi akhirnya memberanikan diri untuk bicara. Dengan suara yang terputus-putus, ia meminta maaf kepada Pina atas segala hinaan, atas segala kesombongan, dan atas pengkhianatan yang hampir ia lakukan demi Hendra. Santi mengakui bahwa ia selama ini buta karena silau oleh kemewahan palsu yang diberikan suaminya, sampai-sampai ia menginjak-injak adik kandungnya sendiri. Ibu Ratna pun tidak bisa lagi menahan tangisnya. Beliau menggenggam tangan Pina erat-erat di atas meja makan. "Maafkan Ibu, Nak. Ibu sudah menjadi orang tua yang sangat buruk. Ibu menghargai orang dari apa yang mereka bawa di tangan, bukan apa yang mereka bawa di hati. Ibu malu pada ayahmu, ibu malu pada dirimu. Gaji, pas-pasan, yang selalu ibu hina itu, ternyata adalah berkah yang menyelamatkan nyawa keluarga ini." Pina menggeleng pelan dan mengusap air mata ibunya. Ia menjelaskan bahwa ia tidak pernah merasa dendam.
Alasan ia tetap diam selama bertahun-tahun saat dihina adalah karena ia ingin memastikan bahwa ia memiliki pondasi yang kuat sebelum bicara. Ia ingin menunjukkan bahwa kesuksesan bukan tentang seberapa keras kita berteriak di depan orang lain, tapi tentang seberapa besar kita bisa memberi manfaat tanpa perlu pengakuan. Pina juga mengungkapkan bahwa sebagian dari tabungannya telah ia sisihkan untuk modal usaha kecil bagi Ibu Ratna, agar ibu tetap memiliki kegiatan dan penghasilan sendiri di masa tua. Malam itu, mereka makan bersama dengan penuh hikmat. Tidak ada lagi sindiran, tidak ada lagi tawa mengejek. Yang ada hanyalah percakapan tentang bagaimana mereka akan memperbaiki kehidupan mulai besok. Santi berjanji akan bekerja keras di kantor Pak Dimas dan mulai mencicil hutang-hutang pribadinya sedikit demi sedikit tanpa lagi mengandalkan siapapun. Ibu Ratna berjanji akan menjadi ibu yang lebih bijak dan tidak akan pernah lagi membedakan kasih sayang hanya karena status ekonomi. Saat jam menunjukkan pukul 10 malam, suasana rumah terasa sangat damai. Pina berdiri di teras depan, menatap motor tuanya yang masih terparkir di sana. Motor itu adalah saksi bisu perjuangannya menembus hujan dan panas, bekerja lembur hingga larut malam, dan menelan semua cacian demi bisa membeli rumah ini. Ia merasa tugasnya telah selesai. Ia berhasil mengubah gema doa di bangsal-bangsal sepi saat ia bekerja dulu menjadi kenyataan manis di atas meja makan keluarganya. Rumah tua itu kini memiliki jiwa yang baru. Meski catnya mungkin masih belum diperbarui sepenuhnya, namun di dalamnya sudah tidak ada lagi kegelapan hati. Ibu Ratna masuk ke kamarnya dengan perasaan tenang, sementara Santi mulai membereskan sisa makanan dengan rajin, menunjukkan awal dari sebuah perubahan besar dalam dirinya. Pina menarik napas panjang, menghirup udara malam yang segar. Ia tahu bahwa perjalanan ke depan masih panjang, tapi selama mereka berdiri di atas landasan kejujuran dan kasih sayang, tidak ada badai yang akan mampu merobohkan rumah mereka lagi. Kisah tentang Pina berakhir di sini, di sebuah ruang makan sederhana di mana sebuah sertifikat bukan lagi sekadar simbol kekayaan, melainkan simbol kemenangan sebuah ketulusan atas keangkuhan yang buta. Semua keluarga yang dulu tertawa menghinanya kini terdiam dalam penyesalan yang dalam, menyadari bahwa orang yang mereka anggap paling lemah justru adalah pilar yang paling kokoh di antara mereka semua. Pesan moral: kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh besarnya slip gaji atau mewahnya penampilan, melainkan oleh ketulusan hati dan tanggung jawabnya. Jangan pernah meremehkan mereka yang diam dalam kesederhanaan, karena seringkali mereka adalah orang yang paling keras berjuang untuk melindungimu saat dunia membelakangimu.